Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi kita di HTN Channel. Kali ini kita bakal bahas tentang sebuah sejarah. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Istana Basa Pagaryung, Jejak Kejayaan Konfederasi Luhak Nantigo. Salah satu peninggalan sejarah dari eksistensi kekuasaan kerajaan Pagaryung adalah sebuah istana megah yang terletak di negara Pagaryung. Daerah segitiga Kabupaten Agam, 50 kota, dan tanah datar dianggap sebagai poros awal persebaran kebudayaan Minangkabau. Tinjauan sejarah mempercayai ketiga daerah yang pada masa lampau berjuluk Luhak Nantigo ini merupakan pemukiman awal dari masyarakat Minangkabau, atau disebut pula wilayah Darek. Pada wilayah ini di masa lalu berdiri sebuah pemerintahan konfederasi yang disebut sebagai Kerajaan Pagaryung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan negara-negara ini runtuh setelah terjebak dalam siasat kolonial Belanda saat Perang Padri bergejolak. Salah satu peninggalan sejarah yang masih tersisa dari eksistensi kekuasaan Kerajaan Pagaryung adalah sebuah istana megah yang terletak di Nagara Pagaryung, Kecamatan Tanah Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana ini bernama resmi Istana Basa Pagaryung yang berarti Istana Besar Kerajaan Pagaryung. Sesuai dengan namanya, istana ini mengabadikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintah kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah sekarang ini bukanlah bangunan aslinya, namun berbagai detail ciri khas arsitektur yang dimilikinya masih seperti kondisi di masa lampau. Istana Basa Pagaryung dahulu merupakan kediaman Raja Alam, sekaligus pusat pemerintah dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh triumvirat atau tiga pemimpin, berjuluk Raja Tigo Selo. Sistem kepemimpinan ini menempatkan Raja Alam sebagai pemimpin kerajaan dengan dibantu dua wakilnya, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo serta Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Kedua wakil ini memutuskan berbagai perkara yang berkaitan dengan permasalahan adat serta agama. Tetapi, jika suatu permasalahan tidak terselesaikan, maka barulah Raja Pagaryung, Raja Alam, turun tangan menyelesaikannya. Istana ini memang merupakan replika dari bangunan asli yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Bangunannya berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjang yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah panggung besar ini bertingkat 3 dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau pucuk atap yang menghias bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunan ini dihiasi oleh ornamen ukiran warna-warni yang secara total terdiri dari 58 jenis motif yang berbeda. Sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkatan dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkatan paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruangan terdapat sebuah ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat bagi para putri raja yang telah menikah. Tingkat kedua dari bangunan merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besarnya ruangan ini sama dengan besar ruangan utama di bawahnya. Ruangan yang teratas merupakan tempat raja dan permaisurinya bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Ruangan ini disebut Anjung Paranginan, yang posisinya terletak tepat di bawah atap gonjong yang berada di tengah bangunan atau disebut juga Gonjong Mahligai. Di ruangan ini terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa, di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Bangunan asli dari istana ini awalnya berlokasi di Bukit Batu Patah. Setelah insiden tahun 1804, istana ini didirikan kembali, tetapi terbakar habis pada tahun 1966. Pada 27 Desember 1976,
Upaya rekonstruksi ulang kembali dilakukan dengan ditandai peletakan tunggak tuo atau tiang utama oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, yaitu Harun Zain. Istana ini dibangun kembali di lokasi yang baru di sisi selatan bangunan asli, yaitu lokasinya saat ini. Pada 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat tersambar petir. Upaya pembangunan kembali berlangsung antara tahun 2008 sampai 2012 dengan menelan dana lebih dari 20 miliar. Arsitektur aslinya tetap mempertahankan meskipun sebagian besar peninggalan barang berharga di dalamnya musnah. Hanya tersisa sekitar 15%. Ruang terbawah adalah ruang utama dengan beberapa bilik di samping dan belakang. 7 bilik di sisi belakang adalah kamar para putri raja yang telah menikah. Di tengah ruangan merupakan singgasana tempat raja menjalankan pemerintahannya. Lantai kedua merupakan ruang kamar tidur bagi putri raja yang belum menikah. Lantai teratas tempat raja bersantai, kini menjadi ruang display koleksi senjata. Nah, Sobat HTN Channel, itulah tadi sejarah singkat tentang Istana Basapaguruyung yang diambil dari berbagai sumber. Terima kasih, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.